Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Biar semangat, jargonnya terlebih dahulu. SMK bisa. Hebat. Ulangi Bu, ulangi Bu biar ya, siap. Kalau misalkan Ibu bilang SMK, kamu menjawab bisa. Yang kedua, saya bilang SMK hebat. Terus saya bilang lagi yang ketiga SMK bisa hebat. Seperti itu ya, biar semangat. Oke, 1, 2, 3. SMK bisa. Alhamdulillah, semangat sekali. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita sehat selalu ya. Amin. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Ananda Fahmi untuk memimpin doa. Iya. Terima kasih Bu. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ini adalah dari S1, kemudian yang itu Akhirnya, kemudian Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekali ya di kelas Tata Boga semangat sekali ya, untuk kita tetap cinta tanah air ya, karena kita jarang sekali upacara setiap hari Senin ya. Marilah kita membaca teks Pancasila yang dipimpin oleh Ananda Syafarudin. Kita kita bersama-sama Pancasila. Satu. Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Kerajaan yang dipimpin dalam dan dewasa. 5. Keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Ya, Bu, Pak Saparudin kayak cewek jurusan boga Bu ya, suaranya lembut kali Bu. Iya, itu Tata Boga itu tidak memandang laki-laki sama perempuan. Bahkan nanti di jurusan Tata Boga nanti mudah-mudahan Pak Safarudin bisa bekerja di kapal pesiar. Amin. Ya, Ibu Amin. Jarang pulang nanti. Dalam saya Boga akan ngikutin pacar saya Bu. di mana? Pacar saya. Nanti dulu, jangan pacaran. Nanti kalau udah kerja, ya bisa jadi nanti doakan Vicky, mudah-mudahan bisa membuka usaha catering terbaik se-DKI, restoran yang paling sama pacar ya Bu, bareng sama pacar ya. Iya betul, ya restoran se-DKI Jakarta paling maknyus. Ya, nah ini kelas Tata Boga yang anak-anak hebat sekali ya. Hari ini minggu lalu kita sudah mempelajari ya materi tentang teori masuknya agama Hindu Buddha dan kerajaan-kerajaan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bab baru. Saya akan mencoba men-share ya. Hari ini kita akan mau mempelajari apa sih? Nah, ini ibu cantik nggak?
Cantik lah. Kami yang cantik. Adiknya Bu. Ya, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Slide-nya dibesarin, Bu. Oke, Kelihatan, Bu. siap. Slideshow, Bu. Oke, ini sudah? Kembali materi yang Sudah? kalian kemarin Nah ya, ini kira-kira gambar apa ini? Orang sedang melakukan kegiatan apa? materi-materi Bapak yang sudah Bu, Bu. Sedang ke... Ada kakak Bu, Jauh-jauhan, apa? jauh-jauhan. Enggak, ini udah jelas. Ini sedang melakukan... Lagi demo itu Bu, lagi demo. Oh bukan, ini sedang sholat. Ya. Ah, sholat. Belum berganti Bu slide-nya. Sholat di kapal Bu maksudnya. Bu, sholat di laut. Lagi sholat. Slide-nya belum keganti, Bu. Belum Oh, belum. ganti Bu. Bu. Belum turun. Lagi sholat di laut dia Bu. Oh, ini gambarnya di Madinah ya. Tapi ini gambarnya... Slide-nya belum diganti. Oh, Slide-nya Belum berganti, Bu. Oh mungkin ini ya jaringannya kali ya. Di saya itu sudah berganti. Nah kalau Ini aja Bu. Nah, udah Bu. nah gini aja ya. Nah, sudah yuk. Nah, iya Bu kayak gini. Ya gini aja ya. Siap, Ya oke. Ya ini kira-kira gambar apa ini? Orang lagi Sedang sholat sholat, Bu. Bu. Di jalan. Sedang sholat Bu. Ya, orang Laut sedang Bu sholat. sholatnya. Nah gini ya. Nah kira-kira ya pada saat pandemi corona ya pemerintah menghimbau agar umat Islam beribadah di rumah masing-masing atau berjarak. Nah kira-kira ada yang mau berpendapat? di tampilan HP kalian sudah muncul. Ada yang mau berpendapat? Teman-teman Ya, ya terkait silakan Ridwan. Iya Bu. kan ya terkait deliver point. Kira-kira pendapatnya apa? Atau yang sering kita sebut titik impas. Itu yang berjamaah tapi nggak berdempetan ya Bu ya. Sebab Iya. tidak mengalami kerugian maupun mendapatkan keuntungan, yaitu yang Jadi mendingan sholat di rumah aja Bu. Oh iya, karena sedang pandemi ya, supaya untuk menghindari penularan. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Bu, saya murid Oke. baru, Bu. Saya murid Ya, baru. Itu kan, silakan. Bu, berarti Islam itu datangnya dari apa? Nah, Ya, bentar. betul sekali. Sholat itu ya, Bu. Nah, betul sekali. Ini yang nantinya betul sekali Anandalu kita. Kasih jempol anak-anak hebat untuk Anandalu kita. Iya, kasih jempol. Nah, Bu, saya jempol, Bu. ya. Dikasih uang Bu maunya Bu. Bukan jempol. Uangnya nggak perlu, Pak. Oke. Ya, jadi ini akan terkait dengan teori masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, kompetensi dasarnya ya, jumlah produksi. kompetisi ini kelihatan. Nah, kompetensi dasar menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, menyajikan hasil analisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia, bidang ekonomi, pemerintah, dan budaya. Nah, ini kompetensi yang kita akan pelajari hari ini. Nah, Kemudian tujuan pembelajarannya perpotongan antara biaya total dengan jumlah kita akan menggunakan problem based learning. Nanti Ibu akan membagi kelompok ya. Ada 4 kelompok. Sudah Ibu bikin grup-grup di WAG ya. Nanti tinggal masuk melalui link grup WAG yang Ibu bikinkan. Nah, tujuan pembelajarannya di sini ya, kamu bisa mengidentifikasi dan menganalisis teori
proses masuknya agama Islam. Nanti dalam penilaian keterampilan ya kamu dinilai di diskusinya, kemudian ada tugas hasil diskusi dan presentasi. Nah, ini apa yang kamu ketahui tentang peta di bawah ini? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Siapa? Ya, silakan. Ananda Safarudin. Jalur pelayaran, Bu. Nah, kira-kira Ananda lihat negara apa ya? Banyak, Bu. Ada India, ada Arab, ada Cina. Ada Pak. Bagus. Ya. Silakan, Ananda Fahmi. Digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan tingkat rata yang diharapkan. Mute-nya, Ananda. Ada Egypt, Bu, Egypt. Oh iya, Egypt. Egypt itu apa sih, Ada Bu? yang tahu Egypt itu? Tahu, Bu. Mesir, Ya, Bu. Saya, Bu. Ya, Mesir, betul. Ya. Udah dijawab duluan sama Rizky. Dasar ambil posisi. Ya, nanti Vicky ya bisa membuat masakan-masakan ala Mesir ya nanti ya. Nah, betul sekali tadi yang disebutkan oleh Ananda Safarudin ya. Di sini ada negara Arab, India, Cina. Nah, kurang satu yaitu Persia ya. Persia yang nantinya kita akan bahas mengenai teori masuknya agama Islam di Indonesia. Persia kucing Nah, ya, Bu. ini bagaimana? Persia itu kucing ya, Bu. Oh, Persia. Oh, iya. Persia ada yang tahu sekarang Persia sekarang menjadi negara apa ya? Iran ya, Bu. Silakan Ananda. Air, Mama. Ah iya, betul. Ananda Lukita, Ananda Aulia. Jawabannya mungkin beda? Oh, Iran, Bu. Iran. Wah, Iran, betul. Hari ini saya senang sekali masuk di kelas Tata Boga ya. Kalian anak hebat-hebat ya, aktif-aktif. Nah, betul. Persia itu sekarang negara Iran. Nah, ini adalah peta Gujarat ya, yang nantinya akan dibahas hari ini. Nah, ini letak dari Gujarat, bagian dari negara India. Nah, tunggu sebentar. Nah, ini teori masuknya agama Islam. Ini ada 4, yaitu teori Gujarat, kemudian teori Persia, kemudian teori Arab, dan keempat adalah teori Cina. Nah, bagaimana sih teori Gujarat? Ya, teori Gujarat. Nah, ini teori Gujarat ini ada tokoh namanya. Ada yang bisa membaca ini? Ya. Sunok, Mama. Ya, Ananda Hendy. Silakan. Mute-nya. Unmute-nya. Unmute-nya belum diklik. Snok Hurhonye. Iya, Snok Hurhonye. Jadi ini banyak sekali nama-nama nama-nama asing ya. Ini kalau Ibu kadang apalagi ada bahasa dari orang Belanda, kemudian bahasanya caranya seperti apa membacanya. Biasanya Ibu tuh tanya ke Google. Ya. Nanti itu Google-nya yang perempuan itu akan membacakan, oh lafalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini teori Gujarat ternyata yang
memberi pendapat tentang teori Gujarat, ini ada Dr. Snook Burgren, kemudian Pete Nepal, Sutherham, kemudian Mukwit, dan Sucipto Wiryo Suparto. Mohon maaf kalau pelafalannya kurang baik ya atau salah sedikit. Nah, ini beranggapan bahwa Islam masuk abad 13 Masehi dari India. Nah, mereka berpendapat berdasarkan apa? Berdasarkan penemuannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang mirip dengan batu nisan di Gujarat. Nah, kira-kira kalau di kuburan Muslim, kira-kira apakah ada yang menemukan batu nisan seperti ini di kuburan Muslim? Silakan Bapak Fahmi, Ananda Fahmi. Iya Bu, betulan rumah saya dekat kuburan Bu, ya. Nah, kok beda sih Bu, nisannya sama yang di rumah saya nggak kayak gini? Oh ya, nah ini nisannya mirip seperti yang ada di Gujarat. Ini adalah nisannya raja. Jadi ya, namanya kuburan raja pasti bagus gitu ya. Bahkan ini mah pas aja, nggak ada kayak gitu di tempatnya orang di rumahnya sudah. Itu kasta ya. Oke, kita bicara Kelasnya beda di tempatmu. Nah, ini kenapa ada relief seperti ini ya? Karena ini makam dari raja, ya. Kemudian yang kedua adalah teori Arab. Ya, teori Arab yang tadi ya bahwa Islam masuk ke Indonesia dari Arab. Nah, tokoh yang yang mendukung ya ini siapa? Buya Hamka. Buya Sapi Ma'arif, Bu. Ya, bukan hampir Haji, mirip. itu Hamka. Hampir mirip. Iya. Kayaknya penulis juga ya Bu ya itu Bu. Iya betul. Ada yang pernah nonton film dari novelnya? Tenggelamnya kapal Van der Wijk ya Bu ya. Betul. Ibu malah belum nonton ini. Nanti kirimkan filmnya. Nontonlah Mama. Hei, ini Ibu Guru. Mama kamu sedang masak mungkin Ananda Safarudin ya? Nah ini ya tokohnya yaitu selain Buya Hamka ada J.C. Van Leeuwen, kemudian Anthony, kemudian Arnold. Nah buktinya apa? Nah ternyata buktinya menganggap bahwa Islam datang ke Indonesia itu abad 7 ya, abad 7 ya, ini dalam buku sejarah ya, bahwa buktinya bahwa Islam masuk ke Nusantara dari negara lahirnya Islam. Nah kemudian juga ada sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera. Nah, teori yang ketiga ini adalah teori Persia. Nah, ini ada tokoh ya bernama siapa? Husain Jayadiningrat. Nah, ini beranggapan Islam masuk abad ke-13. Jadi beda ya. Tadi menyebutkan ada abad ke-13, kemudian teori Arab menyebutkan abad ke-7, teori Persia menyebutkan abad ke-13. Buktinya apa? Ya, buktinya ini ada festival atau kebudayaan atau ritual yang sama dengan ritual yang ada di Iran. Kira-kira ada nggak yang ritual atau kegiatan ini setiap 10 Muharram ya, apalagi ini udah bulan Muharram ya, iya, Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru Islam bagi beragama Islam. Nah ini 10 Muharram
Iya, Bu. Nggak apa-apa ya. Kalau Masehi juga iya, selamat tahun baru Masehi. Kalau Imlek juga selamat tahun baru Imlek, ya kan? Nah ini kira-kira ada nggak ini bentar lagi nih, yang biasanya ada di Sumatera Barat? Ada, Bu. Pesta tabuik. Ada nggak di daerah kalian? Kalau di daerah saya mah nggak Oh, ada, nggak Bu. ada. Adanya cuma maulidan doang, Bu, maulidan. Oh, mulut. Saya ada, Oh, di Bu. saya bagi-bagi tumpeng, Bu. Ondel-ondel, Bu. Nasi tumpeng. Ondel-ondel, ada yang bagi tumpeng. Nah. Oh, di kampung saya ada apem tuh, festival apem. Oh, ada, ya. Jadi Indonesia itu kaya sekali ya. Biasanya kalau di saya bagi-bagi uang, Pak. Bu, itu apa, sedekah Muharram. Oh ya, kalau di sini bagi-bagi uang namanya saweran ya. Dangdut apa itu, Bu? Ya, itu. Jadi ini ya, ada buktinya ya, kebudayaan atau kegiatan yang sama dengan yang ada di Iran. Nah, kemudian teori Cina. Ternyata Islam itu berasal dari Cina. Ini ada ajaran Islam ini berkembang di dinasti Tang. Ya, ini era khilafah di Madinah semasa Khalifah Utsman bin Affan. Ya. Ini berarti zamannya sahabat Nabi ya. Ini ada panglima namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Nanti Anda baca sendiri tuh Sirah Nabawiyah ya. Kalau pengen tahu bagaimana penyebaran agama Islam zamannya para sahabat. Nah, selain itu juga bukti lain ya, ini kalau di Jawa ini adalah penyebaran agama Islam melalui Wali Songo yang nantinya akan dibahas di minggu berikutnya. Nah, ini verifikasi. Ya, mute-nya Pak Ridwan, mohon di mute dulu Pak Ridwan biar nggak menggema. Nah tadi sudah Ibu jelaskan tentang materi untuk di awal bab ketiga ya, tentang teori masuknya agama Islam. Sekarang Ibu akan bagi kelompok dan sudah dibagi ya, kelompok 1 ya, ketuanya Ananda Safar, kelompok 2 ketuanya Ananda Ridwan, kelompok 3 ketuanya Ananda Aulia, kelompok 4 ketuanya Ananda Anissa. Jadi sama-sama ya, ada laki-laki sama perempuan. Grupnya anggotanya Ibu sudah kirim di grup WA ya, nanti linknya ada di situ, silakan kalian masuk. Nah, di sini Ibu akan menerangkan bagaimana cara berdiskusinya. Nah, nanti ya, langkah-langkahnya. Nah, ini sudah Ibu kirim juga filenya. Nanti kamu baca ya. Kemudian kamu mengamati ini ya gambarnya. Kemudian karena tujuan pembelajarannya mengidentifikasi, kamu harus bisa membandingkan tuh 4 teori. Buktinya yang kuat, kelebihannya, kelemahannya seperti apa. Kemudian ini hubungan pelayaran perdagangan dengan masuknya Islam ke Nusantara. Apakah ada hubungannya? Yang ketiga, mengapa Islam masuk ke Nusantara melalui perdagangan? Nah, kalau di teori Hindu-Buddha yang minggu lalu kita sudah bahas, kan ada teori tidak hanya dari perdagang saja, tapi ada pendeta, Brahmana, kaum Brahmana ya. Kemudian ada dari para raja, kesatria. Nanti di diskusi ya, kamu harus menyimpulkan. Nah, yang namanya mencari data ya, itu kamu harus menulis daftar mustakanya.
Ya, jangan asal comot saja ya, harus ditulis tuh. Kamu cari artikel atau materinya itu dari mana. Nah, ini nanti refleksi ya. Nah, instrumen penilaian kamu harus bisa mendapatkan nilai. Ibu harap di kelas tata boga nilainya di atas KKM. Kamu harus tahu apa sih saja yang ibu akan nilai. Ya, bagaimana kemampuan bekerja samanya kamu, gimana? Mengajukan pertanyaan dan jawaban, terus berargumentasi dan menghargai ide. Ya, kamu anak-anak hebat, ya. Ini harus aktif, ya. Nilainya 4 semua. Ibu harapkan seperti itu. Nah, hasil diskusinya ini dibikin laporan, tapi laporannya sederhana saja. Sudah Ibu siapkan itu yang lembar LKPD. Tapi yang Ibu akan nilai ini dari sistematika, kemudian kelengkapan laporan tadi seperti daftar pustaka, kemudian ketepatan pemilihan kosakata ya harus sesuai dengan KBBI. Nah, silakan habis ini kalian masuk ke grup WA masing-masing, nanti Ibu masuk di dalam grup semua dan memantau sembari menilai ya keaktifan kalian. Silakan, Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Ya, pre-memori. Kalau misalkan Ananda ada yang mau bertanya silakan sama Ibu tentang diskusi. Ada yang mau bertanya kesulitan diskusi? Ada yang kurang jelas dengan petunjuk LKPD? Oke, anak-anak hebat, semuanya paham ya? Oke. Ya. Sudah, ya. Kita masuk lagi ke Google Meet. Diskusinya sudah selesai. Sekarang siapa yang mau presentasi atau mau menjawab pertanyaan ini? Tadi mana ya LKPD-nya ya? Tunggu sebentar. Siapa yang mau menjawab? Atau yang mau presentasi? Kemudian LKPD 1 ini masih 10 anak yang belum mengumpulkan. Semoga segera mengumpulkan ya. Ya, ini kelompoknya. Ananda Safar. Ini Ya, saja, Mama. Wi. Ya. Pengertian ini teori Gujarat, bukti yang memperkuat teori. Baik, untuk pemasaran. Ditemukannya apa? Dibantu dalam teman-teman kelompok. Iya, teman-teman kelompok dibantu. Ayo teman-teman. Oke, kelompoknya Pak Ridwan mungkin mau presentasi ini. Iya, Bu. Silakan. Mau teori yang mana, Bu? Terserah kamu. Oke. Membahas teori Persia aja ya, Bu. Ya, oke. Nah, Ya, siap. untuk teori Persia ini ada yang mengatakan bahwasanya kalau Islam itu berasal dari Persia. Tapi Bu, Persia itu di mana sih negara Persia? Kalau nggak salah sekarang nggak ada Persia, Bu. Sekarang negara Iran. Tadi Iran. sudah dijawab oleh Iran. Ananda Aulia. Jadi ini berasal dari Iran. Ini katanya ada beberapa bukti yang menyebutkan Islam berasal dari Persia atau Iran. Di antaranya adalah adanya tradisi pesta Tawik
yang khususnya di daerah Sumatera bagian barat itu sekitar mendekati pada tanggal 10 Muharram, mungkin sebentar lagi karena sekarang bulan Muharram Bu. Itu biasanya menjadi tradisi oleh orang-orang khususnya kaum Syiah yang ada di Persia Bu, karena untuk memperingati wafatnya Imam Husain cucunya Rasulullah, seperti itu Bu katanya. Gitu. Oke, kasih jempol dulu untuk anak dari Ridwan atau tepuk tangan. Gak mau jempol Bu. Oke, sudah presentasi semuanya ya. Oke Bu, makasih. Nanti hasil presentasinya diupload di Google Classroom. Nah, sebelum Ibu mengakhiri materi hari ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada Siapa? Oke, Ananda Ridwan. Ibu, Vicky. Vicky lagi ke kamar mandi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah izin. Atau Ananda Safar, silakan mau memberi kesimpulan. Singkat aja, singkat. Jadi masuknya Islam ke Indonesia itu memiliki banyak persepsi, banyak teori. Salah satunya adalah teori Persia, ada juga teori Gujarat, teori Arab, teori Cina. Itu Bu. Oke, ya tepuk tangan untuk Safarudin. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Untuk materi ini nanti akan lanjut ke sub selanjutnya. Kemudian jangan lupa kalian mengerjakan tes formatif, linknya sudah Ibu kasih di grup. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa tetap protokol kesehatan. Marilah kita menutup kegiatan daring ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Pak Mami ya. Hebat. SMK. Yes. Hebat. Bisa hebat. Aduh. Silakan.